Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Zinatul Milah, mahasiswi Universitas Terbuka, Program Studi Teknologi Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan 20 perintah dasar Command Prompt atau CMD yang ada pada tugas 2, mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan buka command prompt-nya. Kita ketik di pencarian CMD, maka akan muncul seperti ini. Kita klik open, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsi CMD itu? Fungsi CMD yang pertama untuk mengelola file dan folder. Yang kedua, menjalankan program. Yang ketiga, memeriksa jaringan atau internet. Yang keempat, memperbaiki sistem. Yang kelima, mengatur konfigurasi komputer melalui perintah tertentu. Baik, sekarang kita coba fungsi yang pertama, yaitu CD. CD itu change directory. Fungsinya untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain. Nah, sekarang kita cek dulu ada folder apa saja di sini. Kita bisa ketikkan dir, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba memindahkan data ke dokumen. Caranya langsung kita klik saja CD. Di samping user ini kita tambahkan splash dokumen. Splash dokumen. Nah, maka akan pindah datanya ke dokumen. Nah, sekarang kita akan mengembalikan ke awal lagi dengan mengetikkan CD titik 2. Nah, maka akan kembali lagi ke awal. Nah, sekarang yang kedua kita akan mempraktikkan CLS. CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar command prompt dari teks-teks sebelumnya agar rapi kembali. Nah, di sini kan ada teks-teks banyak. Kita ketik CLS, maka akan bersih kembali. Nah, yang ketiga yaitu CLS flash tanda tanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan menu bantuan untuk perintah CLS. Langsung saja kita coba CLS flash tanda tanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Perintah ini memunculkan bantuan singkat meskipun untuk CLS fungsinya hanya satu, yaitu menghapus layar, clear the screen. Oke, yang keempat yaitu dir splash tanda tanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan semua parameter atau opsi tambahan yang bisa digunakan bersama perintah dir. Kita langsung coba saja dir splash tanda tanya. Nah, di sini terlihat banyak opsi. Contohnya seperti /p untuk menjeda layar. Ada juga /w untuk tampilan melebar dan sebagainya. Masih banyak opsi yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke perintah yang 5, yaitu ipconfig. ipconfig ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan informasi dasar mengenai kartu jaringan komputer seperti IP address, subnet mask, alamat router, dan lain sebagainya. Langsung saja kita coba.
Dapat kita lihat komputer saya ini menggunakan IP 192.168.04. Sekarang kita coba perintah yang keenam, yaitu ipconfig/all. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih detail, termasuk physical address, DNS server, dan status DHCP. Coba. Perintah ini jauh lebih detail dibanding ipconfig biasa karena menampilkan alamat fisik hardware pada komputer saya. Dapat terlihat perbedaannya antara ipconfig biasa dengan ipconfig/all. Lebih detail. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu ipconfig/tanda tanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan menu bantuan dan semua parameter tambahan untuk perintah ipconfig. Nah, ini adalah dokumentasi resmi dari Windows untuk melihat opsi apa saja yang didukung oleh perintah ipconfig. Contohnya seperti tadi, ipconfig biasa itu hanya menampilkan informasi, namun ipconfig/all akan menampilkan informasi yang lebih detail. Dan masih banyak opsi yang lainnya. Selanjutnya, perintah yang ke-8 yaitu ipconfig/release. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melepaskan atau memutuskan alamat IP address yang sedang digunakan pada komputer saya saat ini. Nah, setelah kita mengetik ini tadi, koneksi internet pada komputer saya atau laptop saya ini akan terputus sementara karena IP address-nya telah dilepas. Sekarang kita akan meminta IP address yang baru melalui perintah ipconfig/renew. Dan sekarang koneksi internet pada laptop saya kembali aktif setelah mendapatkan IP address yang baru. Oke, perintah selanjutnya yang ke-10 yaitu ipconfig/display-DNS. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan seluruh rekaman case DNS yang pernah dikunjungi oleh laptop saya. Langsung saja kita coba. Banyak ya. Ini adalah daftar nama domain atau website yang baru saja diakses oleh laptop saya dan disimpan di memori lokal. Selanjutnya perintah ke-11 yaitu ipconfig/flushdns. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan atau menghapus seluruh case DNS pada komputer atau laptop saya. Oke, sekarang yang ke-12 yaitu ipconfig/register DNS. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperbarui atau mendaftarkan ulang nama DNS dan IP
komputer langsung ke DNS server. Nah, perintah ini meregistrasi ulang koneksi DNS komputer kita secara manual tanpa harus restart komputer. Perintah selanjutnya yaitu ping. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menguji konektivitas dan mengukur stabilitas jaringan antara komputer kita dengan komputer lain atau website. Kita akan mencoba website google.com. Nah, jika muncul tulisan reply, itu artinya laptop saya sukses terhubung dengan Google dengan waktu respon 17 sampai 21 detik. Oke, selanjutnya perintah yang ke-14 yaitu netstat atau network statistic. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif, baik yang masuk maupun yang keluar dari komputer kita. Nah, di sini terlihat aplikasi atau browser kita sedang terhubung ke IP server mana saja di luar sana melalui port tertentu. Oke, selanjutnya perintah yang ke-15 yaitu traceroute. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melacak jalur rute perjalanan data dari komputer kita melewati router-router di internet sampai ke tujuan. Karena tadi kita sudah mencoba google.com, sekarang kita pakai lagi. Nah, dapat kita lihat lompatan demi lompatan atau hoops jaringan yang dilalui paket data saya untuk sampai ke server. Oke, selanjutnya perintah yang ke-16 yaitu pasting. Fungsinya untuk apa? Pasting ini merupakan gabungan dari ping dan traceroute. Jadi selain melacak rute, ia juga akan menghitung persentase paket yang hilang di setiap rute. Pasting google.com. Perintah ini butuh waktu yang agak lama karena dia akan menganalisis kualitas jaringan di setiap titik lompatan untuk mendeteksi gangguan. Kebetulan di komputer saya kita butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, terlihat di sini kualitas jaringan pada laptop saya. Oke, selanjutnya yang ke-17 yaitu NS lookup.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya mencari tahu IP address di balik sebuah nama domain atau sebaliknya. Masih sama, kita coba google.com. Perintah ini memberitahu kita berapa IP address yang dimiliki oleh domain google.com melalui DNS server yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu network shell. Fungsinya untuk apa? Dia merupakan perangkat pencari dan konfigurasi jaringan berbasis tag yang sangat kuat. Misalkan kita mau ganti IP atau melihat password WiFi atau melihat daftar WiFi yang pernah tersambung. Oke, sekarang kita akan coba melihat daftar WiFi yang pernah tersambung sama perangkat saya ini. Nah, dengan NetShell kita bisa masuk ke konfigurasi jaringan yang mendalam. Contohnya seperti ini, untuk melihat daftar WiFi yang pernah tersambung ke perangkat saya. Ada Gus Hali 55, ada ruang admin server 1 dan sebagainya. Oke, yang ke-19 yaitu root. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat dan memanipulasi tabel routing lokal pada Windows agar komputer tahu kemana arah paket data harus dikirim. Contohnya root print. Nah, perintah root print ini akan menampilkan gerbang arah atau tabel routing yang ada pada sistem operasi laptop saya. Yang terakhir yaitu net. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengelola berbagai akun pengguna, layanan jaringan, pemakaian bersama atau share folder, dan konfigurasi server lokal. Kita akan mencoba net user. Nah, perintah net user ini akan memperlihatkan akun pengguna atau user account apa saja yang terdaftar di dalam sistem operasi laptop saya ini. Baik, mungkin itu saja sekian presentasi dan praktik langsung dari saya mengenai 20 perintah dasar jaringan pada Command Prompt atau CMD untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.